Bunda Maria sudah dipersiapkan sebagai Bunda Allah. Karena peran Bunda Maria sebagai Bunda Allah ini, maka ia dipersiapkan dan dikuduskan oleh Allah. Peran sebagai Bunda Allah dalam rencana keselamatan ini menjadikan Maria sebagai Hawa yang baru, yang bekerja sama dengan Kristus Sang Adam yang baru, untuk menyelamatkan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan Bunda Maria sebagai Bunda Allah, dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. 1. Persiapan Allah untuk menjadikan Maria sebagai bundanya. 2. Kerjasama Bunda Maria dalam rencana keselamatan Allah. Dan 3. Buah atau hasil yang diterima Maria dari perannya sebagai Bunda Allah. Dan kali ini, kita akan fokus pada pembahasan terkait persiapan Allah untuk menjadikan Maria sebagai Bunda Yesus, yang adalah Allah, atau persiapan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Demikian penjelasannya. Kepenuhan rahmat Tuhan dalam diri Maria dan martabatnya, diperoleh dari perannya sebagai Bunda Allah. Para Bapak Gereja mengajarkan, bahwa Bunda Maria adalah Hawa yang baru, dan tabut perjanjian baru. Keberadaan Bunda Maria telah dinubuatkan sejak awal mula, yaitu setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Jika melalui Hawa, manusia memperoleh maut, maka melalui Maria, manusia memperoleh hidup kekal di dalam Kristus Tuhan yang dilahirkannya. Untuk misi utamanya sebagai Hawa baru dan Ibu Tuhan, maka Maria dikuduskan Allah. Dikuduskan di sini artinya dibebaskan dari noda dosa asal, dan karenanya Maria tidak berdosa dan tetap perawan sepanjang hidupnya. Dasar kitab suci Maria telah dipersiapkan Allah. 1. Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perempuan, yang keturunannya akan mengalahkan ular atau iblis, ini adalah Bunda Maria. Karena perannya sebagai sang perempuan yang mengalahkan iblis ini, maka Maria oleh Allah dibebaskan dari noda dosa, sebab jika ia berdosa atau tercemar oleh iblis, bagaimana mungkin ia mengalahkan iblis, seperti disebut dalam Kejadian 3 ayat 15 tersebut. Yohanes 2 ayat 4 dan Yohanes 19 ayat 26, juga menyebutkan Maria sebagai perempuan, dan dengan demikian mengacu pada perempuan yang dijanjikan Allah, yang akan melahirkan keturunan yang akan meremukkan kepala iblis, seperti disebutkan pada Kejadian 3 ayat 15. 2. Wahyu 11 ayat 19-12 dan Wahyu 12 ayat 1-2, Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Di dalam kitab perjanjian lama, yaitu di kitab Keluaran bab 25 sampai dengan 31, kita melihat bagaimana spesifiknya Allah saat ia memerintahkan Nabi Musa untuk membangun kemah suci dan tabut perjanjian. Ukurannya, bentuknya, bahannya, warnanya, pakaian imamnya, sampai senimannya, lihat Keluaran 31 ayat 1-6 semua ditunjuk oleh Tuhan. Hanya imam, Harun, yang boleh memasuki tempat maha kudus itu dan ia pun harus disucikan sebelum mempersembahkan korban di kemah suci. Keluaran 40 ayat 12-15. Jika ia berdosa, maka ia akan meninggal seketika pada saat ia menjalankan tugasnya di kemah itu. Imamat 22 ayat 9. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah sangat mementingkan kekudusan tabut suci itu, yang di dalamnya diletakkan roti mana, Keluaran 25 ayat 30 dan 2 loh batu ke-10 perintah Allah, Keluaran 25 ayat 16 dan tongkat Imam Harun, Bilangan 17 ayat 10, Ibrani 9 ayat 4. Betapa lebih istimewanya perhatian Allah pada kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, karena di dalamnya terkandung putranya sendiri, sang roti hidup, Yohanes 6 ayat 35, sang sabda yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, sang imam agung yang tertinggi, Ibrani 8 ayat 1. Persyaratan kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, pastilah jauh lebih tinggi daripada kekudusan tabut perjanjian lama yang tercatat dalam kitab Keluaran itu. Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, harus kudus, dan tidak mungkin berdosa, karena Allah sendiri masuk dan tinggal di dalam rahimnya. Itulah sebabnya Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa oleh Allah. Selanjutnya, berikut ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan perbandingan antara tabut perjanjian lama dengan Maria. 1. 2 Samuel 6 ayat 7, 1 Tawari 13 ayat 9-10. Tabut Allah adalah sesuatu yang kudus. Pada perjanjian lama, ketika Uza karena keteledorannya menyentuh tabut itu, Allah menghukumnya, dan Uza wafat seketika. 2 Samuel 6 ayat 16 dengan Lukas 1 ayat 41. Seperti halnya Raja Daud, Yohanes Pembaptis melompat kegirangan di hadapan tabut Allah,
yaitu Bunda Maria. 3. 2 Samuel 6 ayat 9. Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Dengan Lukas 1 ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 4. 2 Samuel 6 ayat 11, 1 Tawari 13 ayat 14, dengan Lukas 1 ayat 56, Bunda Maria tetap tinggal di rumah persinggahannya selama 3 bulan. Kita akan melanjutkan dasar kitab suci Maria dipersiapkan Allah. 3. Lukas 1 ayat 28. Bunda Maria dikatakan sebagai full of grace, penuh rahmat, kecharitomene, dalam bahasa Yunani, pada saat menerima kabar gembira dari malaikat. Kecharitomene sendiri artinya adalah diubahkan seluruhnya oleh rahmat Tuhan, jadi artinya Maria telah disucikan seluruhnya oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian, Maria dikuduskan bukan baru pada saat menerima kabar gembira, sebab jika demikian, ia tidak seluruhnya diubah atau dipenuhi oleh rahmat Allah, melainkan sejak awal mula konsepsinya di dalam rahim ibunya, Allah telah menguduskan dan membebaskannya dari segala noda dosa. Hal ini diperoleh Maria oleh karena jasa pengorbanan Kristus, hanya saja ia memperoleh lebih dahulu, sebelum orang-orang yang lain, dan bahkan sebelum korban salib Kristus terjadi. Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu berhak memberikan rahmat-Nya menurut kebijaksanaannya. 4. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami. I know not man, though I reads Bible, terjemahan Vulgate. 5. Keluaran 13 ayat 2 dan 12, Keluaran 34 ayat 19, dan Lukas 2 ayat 7. Anak sulung artinya adalah anak pertama yang lahir dari rahim ibu. Sulung tidak berarti anak pertama dari banyak anak yang lain. 6. Yehezkiel 44 ayat 2. Pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Nabi Yehezkiel bernubuat bahwa tak seorang pun boleh melalui gerbang yang olehnya Tuhan masuk ke dunia. 7. Markus 6 ayat 3. Yesus selalu dikenal sebagai The Son of Mary, atau anak Maria satu-satunya, atau Sang Anak Maria, bukan sekedar A Son of Mary, Anak Maria. Sayangnya perkataan "the" ini tidak diterjemahkan dalam kitab suci terjemahan LAI. 8. Lukas 2 ayat 41-51. Pada saat Yesus diketemukan di bait Allah, tidak disebut adanya saudara-saudara Yesus yang lain. 9. Yohanes 19 ayat 26-27. Tidak mungkin Yesus menitipkan ibunya kepada sahabatnya, yaitu murid yang dikasihinya jika ia masih mempunyai saudara kandung. Dalam Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat ini menjelaskan bahwa karena Maria istri Kleopas adalah saudara Bunda Maria, maka anak Maria istri Kleopas, yang bernama Yakobus dan Yusuf, lihat Matius 27 ayat 56 dan Markus 15 ayat 47, adalah saudara sepupu Yesus. Dan dalam Matius 27 ayat 61 dan Matius 28 ayat 1, menyebutkan bahwa Maria istri Kleopas sebagai Maria yang lain, atau Daughter Mary. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.